Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Al-Islam akan membahas bab 4 tentang kajian Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan hadis tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada bab 4 tersebut antara lain: yang pertama ada kajian Quran Surah Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Yang kedua ada kajian hadis tentang toleransi. Yang ketiga ada toleransi. Dan yang keempat adalah menjaga kerukunan. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah kajian Quran Surah Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bacaan. Peace and blessings on you every day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون صدق الله العظيم. Selanjutnya kedua, kita akan membahas tentang kajian ilmu tajwid mengenai Quran Surah Yunus ayat 40-41 yang akan disampaikan oleh Ayu Dwistianingsi dan dilanjutkan oleh Caca Mahardika Putri. Yang pertama ada waminhum. Ini nama hukumnya adalah izhar, yang lebih tepatnya izhar halki, karena ada nun mati atau sukun menghadapi huruf H. Yang kedua, wammayyu'min. Hukum tajwid ini adalah idgham bigunnah karena ada nun mati menghadapi huruf ya. Dan yang terakhir ada bihi wa minhum. Hukum tajwidnya adalah mad silah qasiro karena ada ha domir atau ha bulat berharokat kasroh berdiri, bacaannya dipanjangkan seperti mad tabi'i, yaitu 1 alif atau 2 harokat. Nomor 1, wa inka. Ini adalah ikhfa karena ada nun mati menghadapi huruf kaf dan bacaannya samar-samar. Nomor 2, walakum amalukum. Pada kalimat ada satu hukum, yaitu izhar syafawi, terjadi karena ada mim mati menghadapi huruf ain. Ketika dibaca, huruf mimnya harus jelas, tidak boleh dengung. Yang ketiga, ma'amal. Hukum tajwid adalah jaiz munfasil. Ini terjadi apabila ada mad tabi'i menghadapi huruf alif pada kata lain. Panjangnya adalah 2-5 harokat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang asbabun nuzul dari Quran Surah Yunus ayat 40-41 yang akan disampaikan oleh Adelia Apriani. Jadi, tema dari Quran Surat Yunus ayat 40-41 itu adalah membuktikan kebenaran Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta isi kandungan yang syarat dengan tuntutan, pendaman, dan arahan yang penuh hikmah. Kemudian, tujuan dari Quran Surat Yunus ayat 40-41 itu adalah
mengingatkan kita sebagai generasi yang baru untuk tetap istiqomah dan konsisten di jalan kebenaran, karena kebenaran pasti menang. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang isi dan kandungan ayat dari Quran Surah Yunus ayat 40-41 yang akan disampaikan oleh Aulia Dwi Aziza. Yang pertama itu di antara orang-orang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran kemudian bertaubat, ada pula yang tetap dalam kemusyrikannya meskipun mereka meyakini kebenarannya. Yang kedua itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganiaya diri sendiri dan menentang hukumnya termasuk dalam kategori perbuatan merusak di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan mereka dengan siksa yang pedih di akhirat, yang ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka, walaupun mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukannya. Dan yang terakhir itu adalah setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatan masing-masing dan tidak dibebani dosa atau siksa atas kesalahan orang lain. Yang kelima, kita akan membahas tentang sikap yang mencerminkan ayat dari Quran Surah Yunus ayat 40-41 yang akan disampaikan oleh Sucitra Aisyah Haq. Jadi, sikap yang mencerminkan ayat tersebut antara lain: 1. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak menggunakan cara paksa dan ancaman, apalagi kekerasan dalam menjalankan dakwah. Ketiga, tetap menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan bertindak, meskipun orang yang kita ajak menolak ajakan tersebut. Materi kedua yang akan kita bahas adalah kajian hadis tentang toleransi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bacaan yang akan disampaikan oleh Agung Yulian. Ali bin Abi Laila anna Qaisabna Sa'din wasalabna Hanaufin Kanabil Qadisiyah Famarat bihima janazatun faqama faqila lahuma innaha min ahlil ardi faqala inna rasulallahu alaihi wasallam marat bihi janazatun faqama faqila innahu yahudi faqalu alaysat nafsan. Yang kedua, kita akan membahas tentang isi dan kandungan hadis yang akan disampaikan oleh Ayu Dwi Stianingsi. Pertama, Nabi Muhammad SAW memberi contoh cara menghormati jenazah dengan berdiri. Kedua, perintah menghormati orang lain meskipun sudah meninggal dunia dan berbeda keyakinan. Dan yang terakhir, pemeluk agama Yahudi dan agama yang lain juga sama-sama manusia yang harus dihormati secara wajar. Materi yang ketiga yang akan kita bahas mengenai toleransi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian toleransi yang akan disampaikan oleh Adelia Apriani. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya menanggung atau menahan. Sedangkan makna dalam konteks pergaulan bermasyarakat adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut, karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam keyakinan hatinya. There's light in
my heart. Yang kedua, kita akan membahas tentang batas-batas toleransi yang akan disampaikan oleh Aulia Dwi Aziza. Said Adil Al-Munawar juga menyampaikan batas-batas toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah atau ritual dengan cara tersendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya. Yang kedua, toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagaman dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-masalah kemasyarakatan umum. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas tentang tuntutan toleransi yang akan disampaikan oleh Ayu Dwi Setianingsih. Melalui toleransi, pluralitas dan perbedaan dipandang sebagai sunatullah yang tidak pernah berubah. Sebab itu, toleransi menuntut adanya sikap saling memahami dan saling menghargai, sebagaimana diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam terjemah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Selanjutnya yang keempat, ada prinsip hidup dalam toleransi yang akan disampaikan oleh Agung Yulian. Setidaknya ada 3 prinsip utama yang berkaitan dengan hidup dalam keragaman dan perbedaan, yaitu sebagai berikut. Prinsip plural is usual. Keragaman itu biasa, yaitu kemajemukan menjadi hal yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan ataupun dipertentangkan. 2. Prinsip equal is usual. Kesetaraan itu biasa, yaitu pandangan yang mengakui semua kelompok yang ada sebagai mitra dan karenanya setara. 3. Prinsip modesty in diversity atau sahaja dan keragaman, yaitu sikap menengah, objektif yang menghantarkan pada kedewasaan berpikir dan bertindak dalam merespons keragaman. Yang terakhir, materi yang akan kita bahas yaitu menjaga kerukunan. Yang kita akan bahas pertama kali adalah pengertian yang akan disampaikan oleh Sucitra Aisyah. Menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama. Untuk menghindari konflik dan permusuhan, diperlukan perbuatan yang mengarah pada terciptanya kerukunan, antara lain sebagai berikut. Pertama, silaturahmi dengan keluarga dan tetangga. Kedua, tolong-menolong antar sesama apabila terjadi musibah atau menghadapi kesulitan. Ketiga, menghormati dan menaati aturan-aturan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, saling menyayangi dan mengasihi antar sesama seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan hal yang harus dihindari adalah sebagai berikut. Yang pertama, egoisme yang merupakan sifat yang mendasar pada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, ekstremisme merupakan sikap egoisme yang paling keras karena sikap dan tindakannya selalu memaksa kehendaknya kepada orang lain dan untuk mencapai tujuannya dengan berbagai cara. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yaitu contoh konsep kerukunan umat beragama yang akan disampaikan oleh Ayu Dwi Setianingsih. Jadi, proses pembangunan agama tidak boleh menimbulkan keresahan. Sebaliknya, dengan adanya pembangunan agama, diharapkan tercipta kehidupan yang rukun dan dinamis.
guna menunjang stabilitas nasional. Demi terciptanya kondisi tersebut, maka salah satu program pemerintah adalah membina 3 kerukunan hidup beragama, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang terakhir adalah manfaat menjaga kerukunan. Yang pertama adalah terciptanya stabilitas nasional. Yang kedua, dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Dan yang ketiga, terhindar dari perpecahan. I know the only thing I want from this life